Satu pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Kuasa Perkataan yang Menghidupkan. Saya berharap dengan kita menerima pengajaran firman Allah ini terjadi satu kelepasan, terjadi satu kemenangan dalam hidup kita. Bahkan kita mengalami namanya terobosan dari kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang dahsyat dalam hidup ini, dalam hidup kita. Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema firman adalah kuasa perkataan yang menghidupkan. Saya kasih bocoran dari depan bahwa ketika kita memperkatakan satu perkataan yang kita imani perkataan itu, misalnya kita sakit atau kita terpuruk, lalu kita melepaskan perkataan iman dari janji firman Allah. Kita melepaskan perkataan iman dari kuasa yang bersumber dari diri kita, dari Roh Kudus yang permanen dwelling in you. Perhatikan begini, bocoran dari depan. Ketika kita melepaskan perkataan dengan iman, kita intens kita katakan. Setiap hari kita lepaskan perkataan itu. Saya sehat, kalau itu kita sakit. Kalau kita terpuruk, hancur ekonomi, kita berkata, saya diberkati Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Tiap hari ada perkatakan dengan iman. Karena itu ada janji Tuhan kan. Kita intens katakan, terus perkatakan, tiap hari kita perkatakan. Saya kasih tahu, kita bagaikan memberikan kehidupan pada perkataan itu. Ketika kita intens, ketika kita terus perkatakan tiap hari, waktu kita mengatakan setiap kali kita katakan, kita bagaikan kasih kehidupan pada perkataan itu. Kita bagaikan kasih nyawa pada perkataan itu. Semakin tiap hari kita katakan, semakin terus kita katakan, kita bagaikan menarik perkataan yang kita katakan makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sampai terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Ini yang saya maksudkan dari tema firman Allah ini. Kuasa perkataan yang menghidupkan kita. Mari kita berangkat dari pembacaan ayat Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Ini sebuah ayat yang sederhana, yang sering kita baca, tetapi selalu saya bilang sama saudara, meskipun ayat sederhana yang kita baca tidak pernah menyederhanakan kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Kita ini seringkali terbius dengan kata-kata firman yang wow, luar biasa. Makanya kita suka kalau baca ayat yang kelihatannya sederhana, kita lewat-lewat. Ayat ini dahsyat loh. Sejak saya mengerti tentang rahasia firman Allah yang Tuhan singkapkan ini, itu merubah pola pikir saya. Dan ketika saya terapkan, praktekkan firman Allah ini dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Jujur saya berkata, saya banyak melihat, saya banyak mengalami dalam hidup saya, dalam pelayanan saya namanya kemenangan demi kemenangan dari Tuhan yang luar biasa. Sejak saya menerapkan, menghidupinya. Saya berharap dengan Anda selesai ibadah, menerima pengajaran firman Allah ini, Anda bukan cuma berhenti pada titik mengerti. Banyak orang Kristen, oh saya ngerti puji Tuhan. Hidupi itu firman Allah. Terapkan itu firman Allah. Maka apa yang dijanjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Kita baca ayatnya ya. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya membaca ayat yang kedua, lalu giliran Anda dan saya sama-sama kita baca ayat yang ketiga ya. Ayat yang kita hafal, kita tahu ya. Kejadian 1 ayat yang kedua, saya baca begini kata firman Allah. Bumi dikatakan belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sama-sama kita baca saudara ayat yang ketiga, 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mari perhatikan bagian awal kalimat ini. Coba lihat, ada gambar saja dilihat saudara ya. Dikatakan pada bagian ayat yang kedua dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu dikatakan roh Allah, lihat gambar itu ya, melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan kalimat bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam terjemahan teks asli bahasa Ibrani, kata bumi
belum berbentuk dan kosong itu disalin dengan kata tohu wabohu. Atau ada orang membacanya tofu wafohu, saudara ya. Tohu wabohu, biasanya kalau kami baca. Tohu itu artinya tidak berbentuk atau belum berbentuk. Bohu atau fohu itu artinya adalah kosong. Jadi pada waktu itu memang bumi masih kosong. Artinya bumi masih belum ada. Belum ada bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Memang tidak ada. Nah, arti daripada belum berbentuk dan kosong, tohu wabohu, itu kalau diterjemahkan artinya adalah ketidakteraturan yang tidak terkatakan. Atau ketidakberaturan yang tidak terkatakan. Satu kekosongan yang tidak terkatakan. Jadi apa ya bahasanya kalau kita ngomong hari-hari ya, berantakan, masih kacau balau. Kacau balaunya seperti apa? Tak terkatakan, saking kacaunya, saking tidak keberaturannya, sampai gak bisa ngomong. Aduh gak beratur, memang belum ada bumi, masih kosong, belum ada apa-apa. Kejadian 1 ayat 1 kalau kita naik kita baca, pada mulanya adalah Allah. Kalimatnya begitu, pada mulanya, pada awalnya adalah Allah. Menciptakan langit dan bumi. Jadi kata pada mulanya Allah, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah dulu sudah ada. Awal itu Allah. Nah hari itu di dalam gambar yang Anda lihat, itu memang bumi belum ada. Masih kosong. Bahkan gambarannya coba kembalikan ayat tadi, saya ingin baca ulang ayat kedua supaya kadang-kadang diulang-ulang pendeta itu supaya Anda nangkep gitu ya. Lihat kalimatnya, dibaca kalimatnya baik-baik supaya Roh Kudus hidupkan itu perkataan, itu yang jadi rema ya. Saya baca ya, bumi dikatakan belum berbentuk, tohu wabohu, gelap gulita. Jadi gelap gulita yang ada, bumi tidak ada, bumi kosong belum berbentuk. Yang ada apa pendeta? Yang ada adalah gelap gulita saja yang ada, menutupi samudera raya. Yang ada cuman air dan gelap gulita. Lalu kalimat berikutnya dikatakan dan bumi belum ada. Yang ada ketidakberaturan, yang ada kekosongan. Tapi kemudian ada ini, dan roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah, tapi masih gelap gulita. Ada roh Allah hadir, tapi masih ketidakberaturan tak terkatakan. Campur baur, semuanya gelap tak beraturan. Kosongnya tak beraturan, tapi ada roh Allah. Anda berkata, kok bisa pendeta? Ini ayat 2 Kejadian 1. Ini kalau saya tarik menjadi satu pelajaran rohani dalam hidup kekristenan kita. Ini seperti kata Tuhan dalam 1 Korintus 3 di ayat yang ke-16. Ya, Alkitab katakan apa? Kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bukankah kita percaya sejak peristiwa Pentakosta yang digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Sejak Roh Kudus dicurahkan memenuhi para rasul. Sejak itulah kita tidak menanti-nanti lagi. Kisah 1 ayat 8 saya katakan tadi malam. Para rasul 120 orang sebutlah begitu. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka tidak tahu nanti Roh Kudus datangnya seperti apa, modelnya kayak apa, dia bekerja seperti apa. Mereka nggak tahu, tapi mereka menantikan datangnya Roh Kudus, menantikan. Saudara ya, tetapi kita nggak menanti lagi. Sejak para murid di loteng Yerusalem, atau lebih tepat saya katakan sejak Roh Kudus dicurahkan, ya saat ini kita nggak menanti. Sama dengan saat itulah Roh Kudus pun sudah dicurahkan permanen dwelling in you. Tinggal permanen dalam hidup kita. Tapi persoalannya mungkin Anda berkata begini, lah pendeta kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti Roh Kudus ada dalam keadaan tohu wabohu tadi. Roh Kudus ada tapi kegelapan masih ada. Roh Kudus hadir melayang-layang di atas permukaan air yang tidak beraturan, yang tak terkatakan. Kosongnya tak terkatakan, campur baur, berantakan, gelap gulita. Padahal ada Roh Kudus. Bukankah ini menggambarkan hidup kita?
Kita percaya 1 Korintus pasal 3 ayat 16, saya baca ulang sekali lagi ayat ini, dikatakan, tidak tahukah kamu, kata Alkitab, bahwa kamu adalah bait Allah. Ini mesti clear. Setiap kita tidak boleh tidak percaya, karena ini Alkitab yang berkata bahwa tubuh kita, hidup kita itu rumahnya Allah, tempat kediaman Allah. Dan Alkitab katakan roh Allah. Siapa roh Allah ini? Roh Kudus, Holy Spirit itu ada, diam dalam hidup kita. Ini mesti jadi kepastian iman kita. Jangan sampai Anda nggak ngerti ini. Ada orang Kristen percaya pada Yesus harus clear, pasti, ngerti sampai di sini. Siapapun kita, begitu kita percaya pada Yesus, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, itu ada dalam hidup kita. Dia dimeteraikan, permanen, dwelling in you, kata Amplified Bible, terjemahan bahasa Inggris 1 Korintus 16. Dia ada. Ada berkata, loh kalau Roh Kudus ada, permanen dwelling in you, tinggal selamanya dalam hidup saya sebagai orang yang percaya pada Yesus. Tetapi kenapa saya hidup dalam kekalahan? Iya kan? Kenapa saya bagaikan seperti Alkitab Kejadian 1 ayat kedua. Saya seperti hidup dalam kekelaman, kegelapan. Saya gak melihat masa depan yang cerah dalam hidup saya. Ini kan sama kan? Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, roh Allah hadir, roh Allah ada, tapi gelap gulita masih ada. Campur baur, berantakan, tak terkatakan, tak beraturan yang ada waktu itu. Sama barangkali dengan kita hari ini. Ada Roh Kudus hidup dalam kita, ada Roh Kudus permanen dwelling in you dalam hidup Anda. Tetapi Anda berkata, tapi saya mengalami kekelaman dalam hidup saya. Saya berdoa belum ada jawaban. Saya sedang mengalami penderitaan, ekonomi saya hancur. Saya mengalami kegagalan. Anda mungkin mengalami yang namanya, belum mengalami namanya kelegaan dalam hidup Anda. Masalah tetap jadi masalah. Tetap gelap. Tetap hidup saudara merasa tidak beraturan, Pak, kacau balau. Apa masalahnya di sini? Saya pernah bilang sama saudara, coba Anda lihat dulu ya, Kisah pasal 1 ayat 8. Padahal Alkitab katakan kalau Roh Kudus itu permanen, dwelling in you, tinggal dalam hidup kita. Kita menerima kuasa. Mana kuasa itu? Kok tetap gelap? Mana kuasa itu? Kok tetap kelam hidup saya? Seperti tidak ada tanda-tanda masa depan yang cerah. Kayaknya saya gagal terus, kapan bangkitnya? Ini kan masalah kan? Padahal ayat ini berkata begini, saya ingin sama-sama deh kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Supaya ayat ini dihidupkan, saya rindu kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Saudara ya, Kisah 1 ayat yang ke-8. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus katakan sebelum naik ke sorga, dia janjikan nanti kamu terima kuasa. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu. Ya, tidak usah pergi kemana, nantikan janji Bapa, tetap tinggal di Yerusalem sampai Pentakosta terjadi. Sampai kamu mengalami Roh Kudus turun dalam hidupmu. Yesus berjanji begini, sebab ketika Roh Kudus turun tinggal dalam hidupmu, kamu menerima kuasa. Tapi kenapa kegelapan terjadi? Sudah ada kuasa. Ingat, hari Minggu saya ajarkan sama saudara, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kuasa Roh Kudus yang Yesus katakan, Yesus yang katakan, itu Roh Kudus yang dalam diri kita, itu bagaikan air yang mengalir. Jelas dia katakan, kalau kita datang percaya haus rindu minum itu air, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rivers of living water. Kuasa Roh Kudus itu akan mengalir dari kehidupan kita. Nah masalahnya kenapa tetap gelapan? Kuasa itu belum mengalir. Anda ingat gak? Saya lupa itu ayat berapa, pasal berapa ya. Dalam kitab Yehezkiel, kalau tidak salah pasal 39. Nanti Anda tolong cek di rumah ya. Yehezkiel 39 itu pasalnya. Itu ketika Yehezkiel terima penglihatan. Itu ada air sungai kehidupan. Itu keluar dari takhta bait Allah Tuhan sebelah timur, dia keluar.
Selalu kalau bicara tentang kuasa Allah, pemerintahan Allah datang dari timur gitu saudara ya. Itu air mengalir dari mulai mata kaki sampai lutut, sampai pinggang, sampai leher. Yeskil sampai berenang. Dan dia melihat apa? Ketika air river of living water yang keluar dari bait Allah itu mengalir. Yeskil lihat semua itu mengalami kehidupan. Itu air yang asin, ya, yang tidak ada ikan bisa hidup, pohon-pohonan nggak bisa hidup, itu jadi hidup, jadi tawar. Ikan jadi hidup, makhluk-makhluk jadi hidup, yang dilewati river of living water itu jadi hidup. Ada kehidupan, menciptakan kehidupan, mengalir. Kapan saudara yang ketika Roh Kudus sudah hadir melayang-layang di atas kegelapan, melayang-layang di atas permukaan air, melayang-layang di antara kekosongan yang tidak beraturan. Roh Kudus hadir melayang-layang di antara ketidakberaturan tak terkatakan. Kapan itu berubah menjadi terang kegelapan? Ada hari ini mengalami kegelapan? Kapan kuasa Roh Allah mengubahkan, mencipta jadi terang? Berdasarkan dari ayat yang kita baca. Coba Anda lihat gambar ini sekali lagi. Next. Alkitab katakan bumi belum berbentuk dan kosong, ya, gelap gulita menutupi samudra raya, itu kira-kira kalimatnya. Dan Roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Ada Roh Allah hadir. Tapi kenapa kegelapan tetap gelap? Ketidakberaturan tetap terjadi. Apa sebabnya? Saya coba tunjukkan sama saudara, kapan perubahan terjadi dari gelap gulita yang sangat kelam berubah jadi terang. Ada pemicunya, ada pentriggernya di sini. Allah itu buka mulut dan berfirman berkata, maka kuasanya mengalir. Lihat ayat ini, Kejadian 1 ayat 3. Saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini. Pemicunya, triggernya adalah buka mulut dan berkata. Saudara ya, berkata dengan iman, katakan itu jadi hidup. Mari kita baca ayat ini, Kejadian pasal 1 ayat 3, 2 dan 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kapan? Kegelapan, gelap gulita berubah jadi terang. Tuhan buka mulut, dia berkata berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini pelajaran yang dari awal saya katakan. Berkata dengan iman, perkataan kita jadi hidup. Kapan kegelapan, ketidakberaturan berubah menjadi terang, menjadi baik. Kalau kita telusuri dalam penciptaan, hari pertama dikatakan baik, hari kedua baik, sampai hari kelima semuanya baik. Hari ke-6 ciptakan manusia, sungguh amat baik. Kapan itu terjadi? Baik-baik, bahkan sungguh amat baik, luar biasa. Ketika Tuhan itu berfirman, Tuhan berkata, Tuhan melepaskan perkataan yang gelap gulita. Roh Allah sudah ada, seperti Roh Allah ada dalam hidup kita. Tapi rindukan, kuasa itu bagaikan air yang mengalir keluar. Bagaimana supaya kuasa river of living water itu mengalir keluar? Ada mesti ngomong berkata. Saya pernah bilang sama saudara, dalam ilmu orang-orang yang suka cari kesaktian, bertapa di gunung-gunung. Orang cari ilmu kanuragan dibacok enggak apa-apa. Punya ilmu kesaktian ini, sakti ini. Mereka bilang apa? Kami itu mengambil kekuatan dari dalam. Secara metode benar. Caranya benar. Tetapi itu mengimitasi Roh Kudus. Sesungguhnya itu bukan kekuatan dari dalam, dari luar ke dalam. Kalau kita begitu percaya pada Yesus, itu automatically river of living water, kuasa air kehidupan, kuasa Roh Kudus itu ada ditaruh dalam diri kita, dimeteraikan, sumbernya ada dalam hidup kita, di hati kita. Nah Tuhan mau, Tuhan itu begini, rivernya, sungainya itu airnya mengalir. Bagaimana cara mengalir airnya? Seperti Yeskil lihat dalam pasal 39. Air itu memberi kehidupan. Semua yang dilewati mati jadi hidup. Ada kehidupan, ada penciptaan, ada hal yang luar biasa, ada hal yang baru, ada hal yang baru, ada hal yang baru, ada hal yang baru. Kapan? Ketika river of living water itu mengalir, saudaranya. Orang yang cari kesaktian itu sepertinya benar, tapi metodenya cuma mengimitasi. Padahal cuma meniru saja. Sesungguhnya itu yang terjadi. Bagaimana kuasa itu mengalir. Anda mesti belajar berkata, memperkatakan.
Ini konsep perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Yesus mengajar hal yang sama. Di dalam Markus pasal 11 ayat 23, Yesus mengajar sama murid-muridnya bagaimana mereka menang. Apa yang diajarkan sama Yesus? Lihat ayat ini, saya bacakan untuk Anda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini ajarannya Yesus kepada kita. Barang siapa berkata kepada gunung ini, saya ulang, barang siapa berkata, coba bilang sama-sama saya berkata. Berkata kepada siapa? Kepada gunung ini. Kalimat kata gunung ini itu bicara persoalan kita. Gunung ini bicara gelap gulita hidup kita. Gunung ini bicara tentang ketidakberaturan masalah kita. Sepertinya ruwet, sepertinya gak ada jalan keluar, seperti gelap, gak ada cahaya terang masa depan buat kita. Ini bicara gunung kehidupan, masalah yang sedang kita hadapi. Bagaimana supaya gunung itu pergi, bagaimana masalah itu kita bisa kalahkan dan kita menang. Yesus ajar sama murid-muridnya waktu itu, dan pagi ini Yesus lepaskan pengajarannya kepada setiap kita. Apa yang Yesus ajarkan pada kita? Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung masalah ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya dengan iman ya, bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sumbernya dari dalam, dari janji firman. Sumbernya karena kita percaya ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Kita percaya waktu kita mengatakan itu akan jadi. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Gunung kita pagi ini mungkin sakit penyakit. Ada berkata, hai sakit penyakit, aku percaya aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu kan janji Tuhan kan. Ada perkataan intens. Ada kalau bangkrut hari ini, ada mulai berkata, aku percaya aku sudah diberkati oleh Tuhan. Itu gunung saudara, berkata. Yesus ajar, berkata, katakan kepada gunung ini, asal tidak bimbang. Itu terjadi pada kita. Itu perjanjian baru yang diajarkan. Dalam perjanjian lama, ternyata Allah Tuhan, Allah mengajar juga sama Musa. Ketika mereka tidak ada air, bagaimana mereka bisa menerima air? Bilangan 20 ayat 8, ayat tidak asing buat kita. Saya sering ajar ayat ini, perhatikan. Ketika mereka tidak ada air, teriak-teriak berontak sama Musa minta air. Bagaimana Tuhan? Kata Musa kepada Tuhan. Tuhan ajari Musa. Musa, ambil tongkatmu itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Lalu apa? Katakanlah di depan mata mereka. Saya ulang ya. Tuhan ngomong gini, hai Musa, katakanlah di depan mata mereka, umat Tuhan Israel, berkata kepada bukit batu itu, berkata kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perjanjian lama di padang gurun kesulitan. Musa diajar sama Tuhan. Musa mereka minta minum. Aku beri air. Kamu ngomong berkata pada gunung batu itu. Gunung batu itu masalahnya kan. Harusnya ngomong gini. Hai gunung batu, berilah air. Tuhan katakan nanti gunung batu itu akan memberi air. Walaupun dalam cerita, tapi gak usah dibahas saudara ya, kepanjangan. Walaupun dalam cerita Alkitab Musa gak berkata. Karena dia marah, emosi gitu ya. Emosi sama umat Allah, dia pukul itu gunung batu. Ngomong saja keluar apalagi dipukul. Dia melanggar kekudusan Tuhan, bla 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 dan kepanjangan seterusnya. Kita gak bahas itu. Pertanyaannya, air itu keluar. Saudara ya, menurut Anda air itu bisa keluar memberi minum 2-3 juta orang Israel saat itu? Saya tanya begini, menurut Anda sebelum air itu keluar, air itu sudah ada dalam gunung batu atau air itu belum ada, tidak ada? Mungkin dua jawabannya ya. Yang menurut kita benar ya, air itu sudah ada bisa jadi, atau air itu memang belum ada, tidak ada. Ya kita nggak tahu kebenaran seperti apa. Bisa jadi air itu sudah ada di gunung batu atau memang air itu nggak ada. Tapi intinya begini, tidak usah berdebat dengan sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Kita nggak tahu. Tetapi yang penting begini intinya, Tuhan ngajar berkata pada gunung batu itu, bagaimana yang tidak ada nanti jadi ada. Bagaimana kalau sudah ada di sana kita lihat
Kita pengen itu. Dia bisa datang sama kita. Berkata. Jadi mulut ini, lidah ini adalah alat perkataan mengambil yang tidak ada jadi ada. Yang terlihat itu bisa datang sama kita. Berkata, mengalami itu mesti berkata, kata Tuhan. Ini alat mengambil janji Tuhan. Alat mengambil kesembuhanmu. Alat mengambil berkatmu. Boleh nggak saya berkata kalau ada punya dagangan, punya toko. Ada macam-macam item barang yang Anda jual. Anda lihat satu item yang mungkin tidak laku-laku. Barang ini kok tidak laku. Boleh nggak kita berkata, hai barang misalnya handphone jenis ini kamu tidak laku. Sekarang dalam nama Yesus kamu laku terjual. Keluar sana. Boleh nggak? Boleh. Gunung Batu saja dia ngomong. Pendeta, kalau suami saya kecantol sama wanita lain lebih gombel, boleh nggak saya berkata, hai suamiku bertobat, sekarang kamu pulang lepas dari kata jahat, boleh nggak? Boleh, bisa, kenapa tidak? Mulut ini alat yang diberikan Tuhan untuk berkata dengan iman, mengambil janji Tuhan, mengambil kesembuhanmu. Aku percaya aku sudah sembuh, aku percaya aku sudah dipulihkan. Boleh berkata. Singkat saja dalam Kejadian 22, dalam ayat 1-19 ini kisah tentang Abraham. Nurut sama Tuhan mempersembahkan anaknya karena cinta sama Tuhan. Dalam perjalanan, saya potong ayatnya ayat 7 dan 8. Anaknya ngomong begini si Ishak. Ya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia si Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lihat kata Abraham. Sahut Abraham. Kata Abraham. Apa perkataan Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama dan seterusnya. Abraham berkata, padahal Abraham nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa Allah menyediakan anak domba sebagai korban pengganti Ishak. Tapi dia berkata dengan iman di luar pengetahuannya. Tapi dia punya iman. Dia nggak tahu nanti bagaimana yang terjadi. Tapi dia katakan dengan iman. Hei anakku, nanti Allah Tuhan yang menyediakan anak dombanya. Padahal Abraham tahu anaknya mesti disembelih jadi korban persembahan. Tapi dia berkata Allah yang menyediakan. Makanya tertulis dalam Alkitab, Abrahamlah orang pertama yang mengatakan Jehovah Jireh. Abrahamlah yang menyebut Allah itu sebagai Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Abraham yang berkata Jehovah Jireh dan betul-betul menyediakan. Boleh gak kita berkata seperti Abraham? Aku percaya 2023 Jehovah Jireh menyediakan segala keperluanku, menyediakan kebutuhan anakku. Boleh gak? Boleh. Abraham mengatakan dengan iman jadi. Kenapa dengan iman jadi? Perhatikan statement kata-kata saya ini. Bahwa tidak cukup kita jaga perkataan. Tidak ngomong kotor, ngomong suci, ngomong kudus. Memang betul kita mesti jaga perkataan. Jangan ngomong sembrono. Ya, saya setuju. Tetapi menurut saya kita mulai menciptakan, perhatikan dari awal. Bahwa tidak cukup kita jaga perkataan. Tetapi kita mulai belajar menciptakan sesuatu dengan perkataan kita. Perkataan iman tadi loh. Berkata kepada gunung batu kita. Berkata kepada sesuatu yang kita imani itu akan jadi. Bukan cuma jaga perkataan, jaga mulut. Tapi berkata, belajar berkata dengan iman setiap hari. Ayat terakhir, saya coba sodorkan sama saudara. Amsal 6 ayat 2. Ayo sama-sama kita kunci dengan ayat ini saudara. Amsal 6 ayat 2. 2 dan 3. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Sebetulnya apa sih maksud dari ayat ini? Saya terangkan lewat tulisan gambar berikutnya. Perkataan mulut kita dalam ayat tadi digambarkan seperti jerat net, seperti jaring. Saya ulang ya. Alkitab tadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu seperti jerat, seperti jaring. Ya, pada waktu kita melepaskan perkataan, bagaikan kita sedang melepaskan jaring, melepaskan net. Anda ngerti maksud saya? Ketika kita mengatakan aku sehat, aku sembuh, intent tiap hari kita katakan. Itu seperti kita jaring sesuatu, kesembuhan kita jaring. Terus kita katakan, makin kita dapat. Semakin hari kita katakan, sering kita katakan. Itu seperti kita menarik jaring perkataan kita. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat kita. Jadi dan kita alami, sembuh beneran kita. Ini saya bukan mengajarkan psikologi sama saudara, ilmu jiwa.
Saya bukan sedang mengajarkan sesuatu yang memotivasi, pelajaran motivator, motivasi, enggak. Ini perkataan iman yang saya ajarkan. Saya mengajarkan perkataan firman bahwa dalam diri kita ada rivers of living water. Roh Kudus bagaikan sungai air kehidupan. Itu semua kalau air kehidupan mengalir, sakit sembuh. Ya, ekonomi mati jadi hidup. Rumah tangga kacau berantakan dipulihkan. Kapan? Ketika air mengalir. Roh Kudus sudah ada. Tapi untuk mengalir kuasanya belajar memperkatakan. Nggak cukup jaga perkataan. Tapi belajar memperkatakan perkataan iman. Makin kita terus mengatakan. Makin tiap hari kita mengatakan. Setiap kita mengatakan itu seperti lepas jaring. Jadi kesembuhan kita jaring. Makin terus kita berkata. Makin jaring kayak makin narik kita makin dekat. Nah maksud saya makin dekat, makin dekat. Contoh yang terakhir. Ada kisah, pernah baca kisah 10 pengintai. Bersama dengan Yosua, berarti 12 dengan Kaleb. 10 ngintai, setelah mengintai 40 hari tanah Kanaan, mereka pulang. Lapor sama Musa, kita gak bisa masuk tanah Kanaan. Kita balik ke Mesir, kita pasti dimakan. Mereka besar raksasa, kita belalang. Wow, semua Israel mayoritas ketakutan, busuk iman mereka. Saya yakin 10 pengintai bukan cuma sekali saja waktu itu ngomong sama Musa. Begitu balik ke kemah, mereka terus ngomong berkali-kali. Sama tetangga kemahnya, sama keluarganya. Dari sini ngomong ke sini, wow jadi racun yang membusukkan iman semua orang Israel. Ngomongnya gak sekali, terus berkatakan, hancur imannya. Dan 10 pengintai, mayoritas yang terus memperkatakan itu, betul-betul mati di padang gurun. Gak bisa masuk tanah Kanaan. Karena apa yang kita lepaskan dalam perkataan, seperti menjaring itu perkataan. Makin kita perkatakan, makin kita tarik itu perkataan. Itu yang jadi sama kita. Sejak saya menangkap rahasia pengajaran firman Allah ini, saya semakin hati-hati dengan yang saya katakan. Saya hindari kata ketakutan. Saya hindari kata-kata yang kekhawatiran. Yang seperti itu saya hindari. Saya lebih suka memperkatakan perkataan iman. Perkataan kemenangan. Aku sehat. Walaupun saya tahu dalam tubuh saya ada sakit. Tapi aku berkata tiap hari, aku sudah sehat. Aku sudah sembuh. Perkatakan dengan iman. Aku sudah diberkati Tuhan. Hari ini saya tidak tahu ketidakberaturan, kegelapan hidupmu seperti apa. Gunung-gunung batu kehidupan masalah seperti apa. Tapi Yesus berkata, Allah berkata juga kepada Musa, berkata kepada gunung batu itu, Anda boleh berkata kepada masalahmu. Dan saya percaya perkataan iman oleh kuasa Roh Kudus akan dihidupkan. Inilah peranannya Roh Kudus, diam dalam hidup kita. Dia sebagai penolong dalam hidup kita. Perkataan kita kalau kita ucapkan penuh dengan kuasa. Kan ada sumber kuasa dari dalam sini. Dia mengalir keluar. Yang di hati itu mengalirnya keluar lewat mulut kata Yesus. Perkatakan dengan iman. Dan pagi ini pasti jadi sama saudara.